Mari kita langsung bedah sebuah anomali yang menurut saya sangat memikat ya di penelusuran mendalam kita hari ini. Bener, ini anomali yang indah sih. Iya, bayangin aja gini. Ada seseorang yang rutinitas kesehariannya itu dihabiskan murni di dunia yang biner. Maksud saya, kita lagi ngomongin seorang developer aplikasi independen. Pendiri Flago DNA itu ya? Tepat. Hidupnya kan diatur sama sintaksis yang ketat, baris kode komputer, algoritma logika yang sama sekali nggak menoleransi ambiguitas. Kalau ada koma yang salah sedikit aja, sistemnya langsung error. Gagal berfungsi. Nah, itu dia. Tapi dari pikiran yang terbiasa dengan struktur kaku kayak gitu, justru lahir sumber materi kita hari ini. Sebuah mahakarya puitis, judulnya Hening yang Berjalan Pesan Dalam Pesan, karya Cahyanuddin Aziz Saputra. Menggali karya dari orang yang punya latar belakang teknis sepekat ini emang selalu ngasih dimensi analisis yang beda ya? Sangat beda. Karena misi kita kali ini tuh ngebongkar anomali itu. Gimana keheningan dari layar monitor bisa berubah jadi eksplorasi batin yang rapuh dan emosional banget. Dan ini jelas bukan sekedar antologi puisi acak ya. Teks ini tuh kebangun kayak dokumentasi psikologis yang sangat presisi. Dia membedah perjalanan jiwa ke dalam 3 fase yang kronologis. Ada fase akar, tumbuh, dan langit kan? Iya, fase akar itu mengeksplorasi fondasi eksistensial dan rasa sakit. Terus fase tumbuh mendalami mekanika ketahanan mental kita, dan akhirnya berujung pada langit. Tempat dia melakukan refleksi. Betul, refleksi terhadap kedewasaan dan hakikat dari sebuah pengorbanan. Tapi tunggu. Sebelum kita masuk lebih dalam ketiga fase itu, ada satu parameter penting yang kayaknya langsung ditetapkan sama penulisnya di bagian kata pengantar. Oh, instruksi manualnya itu ya? Iya, dia ngasih semacam peringatan ke pembacanya kalau buku ini tuh tidak untuk dibaca secara tergesa-gesa. Dia eksplisit banget memposisikan dirinya bukan sebagai guru yang udah tercerahkan, tapi lebih ke kayak teman sesama pejalan kaki gitu loh. Yang kadang masih ngerasa ragu dan capek. Bener, jadi untuk Anda yang lagi dengerin obrolan mendalam ini, anggap aja ini undangan buat memperlambat ritme Anda sejenak. Kita nggak lagi balapan nyari konklusi instan di sini. Menarik sih. Instruksi buat melambat itu sendiri sebenarnya udah kayak intervensi tajam terhadap cara kita berinteraksi sama informasi zaman sekarang. Maksudnya gimana tuh? Ya, di era sekarang kan kita dikondisikan buat selalu scanning teks. Nyari intisari cuma dalam hitungan detik. Jadi, menuntut pembaca buat berjalan perlahan, itu bentuk perlawanan diam-diam. Penulis kayak maksa kita buat bikin ruang hampa di kepala kita. Semacam keheningan buatan ya? Tepat. Keheningan buatan supaya pesannya yang sebenarnya bisa mulai ngebentuk. Wah, perlawanan diam-diam itu kayaknya berakar kuat dari ironi kehidupan si kreatornya sendiri deh. Ada kontras yang masif banget di sini. Setuju. Di satu sisi, dia nyusun logika buat aplikasinya supaya melayani ribuan orang dengan kepastian hitam putih. Tapi di sisi lain, tulisan-tulisannya ini justru lautan wilayah abu-abu. Dia bahkan nulis kalau dorongan bikin buku ini asalnya dari, kutipannya nih, hati yang lama tidak bersuara. Itu dalam banget sih. Ini kayak sih kompromi emosional yang harus dilakuin sama mereka yang kerjanya nuntut presisi absolut. Sebenarnya kompartementalisasi emosi itu mekanisme bertahan hidup yang sangat umum ya di dunia profesional. Apalagi di industri teknologi. Memisahkan logika dan perasaan gitu ya? Betul, orang-orang yang beroperasi di bawah tuntutan logika algoritmik itu seringkali harus neken kapasitas mereka untuk ngerasain sesuatu terlalu dalam saat kerja. Karena ya, emosi bisa dianggap sebagai bug dalam sistem yang butuh efisiensi. Wah, emosi sebagai bug, itu analogi yang pas banget. Jadi, karya ini tuh kayak katup pelepas tekanannya dia. Waktu logika udah nggak mampu lagi memproses kompleksitas kesedihan, bahasa puitis jadi satu-satunya alat yang tersisa buat hati yang udah lama dibungkam itu. Supaya eksistensinya tetap valid ya. Makanya, pendekatan dia terhadap cara kita memahami kebenaran di buku ini tuh nyambung banget. Penulis nyaranin supaya pesannya jangan didekati secara frontal. Dia pakai frasa membaca dari samping, kan? Iya, kebenaran harus dihampiri dari samping, perlahan, dalam diam. Daripada mecahin masalah hidup kayak lagi ngedebak software, dia malah nyaranin kita buat semacam menyerahkan diri aja. Konsep membaca dari samping ini tuh paralel banget loh sama teori psikologi tentang pemrosesan trauma. Atau pencarian makna gitu. Oh ya? Gimana tuh korelasinya? Gini, pas kita nyoba menganalisis rasa sakit secara langsung dan rasional, misal kita nanya terus, kenapa ini terjadi sama saya?
kita seringkali nabrak tembok pertahanan kita sendiri. Kesadaran kita terlalu sibuk nyari pembenaran ya. Betul sekali. Tapi kalau kita deketin luka itu dari periferal, dari samping, lewat metafora, puisi, atau sekedar dibiarin hadir tanpa diinterogasi makna sebenarnya, justru pelan-pelan muncul. Nah, pendekatan periferal inilah yang bawa kita masuk ke lanskap fase pertama dari perjalanannya, yaitu bagian pertama, akar. Ini fase yang sangat gelap ya. Sangat, nuansanya berfokus banget di deprivasi sensori. Dia nggak ngejelasin kesedihannya secara literal, cuma ngasih visual tentang terbangun di dalam gua yang gelap dan sunyi, terus tiba-tiba ada rasa asin air mata yang nyergap indera pengecap. Dan di tengah kesendirian itu ada satu metafora yang sangat kuat. Payungnya kan? Iya, payungnya. Dia megang payung di tengah badai cacian, dan terus-terusan mengulang betapa beratnya payung itu. Nah, kalau dari kacamata psikologi yang Anda bahas tadi, payung ini sebenarnya representasi dari apa sih? Kalau gua tadi itu kan representasi klasik dari regresi ya. Menarik diri pas sistem pertahanan kita hancur. Nah, payung ini artikulasi brilian soal beban ekspektasi. Padahal payung kan biasanya dilihat sebagai alat pelindung. Justru itu ironinya. Dalam konteks fase akar ini, payung itu bermutasi jadi beban eksistensial. Itu adalah tanggung jawab, citra diri, atau keharusan buat selalu tampil kuat yang kita pegang erat-erat buat ngelindungin diri dari penilaian orang luar. Kita mahan payung itu ngelawan angin kencang, sampai tangan kita mati rasa. Tanpa sadar kalau alat pelindung itulah yang ngabisin semua energi kita. Wow, kelelahan nahan payung itu makin kerasa pas dia pakai visual pohon yang dengan sengaja menggugurkan daunnya. Pohonnya nggak mati, dia cuma ngebuang hal-hal yang nggak esensial buat hemat energi sambil nunggu matahari. Sebuah tindakan bertahan hidup yang sangat pasif tapi cerdas. Benar, dan di tengah semua upaya bertahan yang melelahkan itu, ada satu momen emosional puncak yang ngubah arah perjalanannya. Di dalam kegelapan gua itu, tiba-tiba muncul siluet bayangan sosok orang tua. Bagian ini. Dan sosok itu bilang gini, "Nak, ayah di sini, ibu ada di sini, tak apa, jatuhkan itu. Tak apa, bersuaralah dengan napas." Momen penyerahan payung ini tuh titik balik yang misahin penderitaan tanpa akhir sama awal mula pemulihan. Kenapa kalimat sederhana itu punya daya sembuh yang segitu besarnya ya? Karena kita kan hidup di masyarakat yang sangat mengkultuskan ketangguhan. Dunia kerja, media sosial, lingkungan kita secara kolektif selalu nuntut kita buat terus megang payung itu. Jangan pernah kelihatan hancur. Harus selalu kuat ya? Betul. Nah, bayangan orang tua ini mewakili arketipik cinta tanpa syarat. Entitas yang akhirnya ngasih izin absolut ke kita buat jadi lemah. Jadi ngejatuhin payung itu bukan kekalahan dong? Sama sekali bukan. Itu penerimaan radikal atas batasan kita sebagai manusia. Terkadang obat yang paling mujarab itu bukan dorongan motivasi buat berjuang lebih keras, tapi otorisasi buat berhenti sejenak dan sekedar napas. Izin untuk rapuh ya. Fase ngelepasin payung ini naturalnya mancing pertanyaan baru buat kita. Dan mungkin buat Anda juga yang lagi dengerin. Terus, apa yang terjadi habis pertahanan kita luruh dan kita telanjang ngadepin kenyataan? Masuklah kita ke bagian kedua. Tumbuh. Di sini penulis ngedeskripsiin kalau setelah beban itu dilepas, dia sampai di tempat yang hening dan nyaman banget. Bahkan ada bisikan godaan yang bilang kalau ruang hampa inilah tempat peristirahatan terakhirnya. Tapi dia nolak kan? Iya, secara mengejutkan dia nolak menetap di sana. Dia milih buat jalan lagi, padahal dia sadar betul di luar sana angin kemarau dan hujan muslihat udah nunggu. Keputusan buat nolak kenyamanan absolut dari kekosongan itu nunjukin pemahaman mendalam soal post-traumatic growth atau pertumbuhan pasca trauma. Ruang pemulihan itu penting, tapi bukan buat ditinggali selamanya. Tepat, menetap di sana selamanya itu cuma pelarian eskapis. Ketiadaan rasa sakit itu bukan kehidupan yang utuh, itu cuma mati rasa. Dan yang paling menarik buat saya di fase ini adalah pilihan metaforanya. Dia nggak pakai pohon ek yang kuat atau bunga mawar, dia pakai analogi jamur. Oh ya, jamur lentik yang menancap gigih dan keras. Ini spesifik dan nggak biasa banget. Jamur kan bukan organisme yang tumbuh di tempat yang terang menderang atau tanah yang bersih. Disitulah letak kejeniusannya. Secara biologis, jamur itu berkembang biak di area lembab, di atas sisa-sisa pelapukan atau batang pohon yang mati. Mereka ini agen pendaur ulang alam semesta. Mengekstraksi kehidupan dari sesuatu yang udah hancur. Benar. Kalau dipetakan ke pengalaman manusia, karakter kita yang paling kokoh, empati kita yang terdalam,
itu seringnya nggak lahir dari masa-masa kejayaan yang gampang. Tapi tumbuh dari sisa-sisa trauma, fase akar tadi ya. Iya, kita benar-benar mengonsumsi kehancuran kita sendiri buat ngebangun struktur jiwa yang baru. Transformasi yang luar biasa. Dan dari situ, ada semacam pemberontakan intelektual di akhir fase tumbuh ini. Penulis nyatain kalau dia ninggalin buku, pensil, dan lagu. Dia bolehin pembacanya buat ngerasain karyanya, tapi dia ngasih larangan keras loh. Larangan buat nggak ninggalin Surya tanpa menyapanya itu ya? Iya, katanya, maaf Fulan, aku melarangmu meninggalkan Surya tanpa menyapa dan mengenalnya. Itu kayak nampar pembaca yang terlalu lama sembunyi di balik teks kan? Teguran itu ngebongkar jebakan yang sering banget nyerat orang yang lagi nyari makna hidup. Kita ini gampang banget terjebak dalam intelektualisasi rasa sakit. Kita baca buku psikologi, dengerin analisis mendalam kayak gini, terus ngerasa udah paham kehidupan. Padahal belum ngalamin langsung. Betul, penulis ini nantang status quo itu. Dia ngingetin kalau teks bahkan bukunya dia sendiri itu cuma peta, bukan wilayahnya. Anda nggak bisa kenal Surya yang melambangkan realitas hidup yang brutal tapi indah cuma dari baca deskripsinya di dalam kamar. Anda harus keluar dan biarin kulit Anda kebakar langsung sama realitas itu. Jangan jadiin observasi sebagai pengganti partisipasi dalam hidup Anda sendiri. Ini tantangan yang relevan banget buat Anda yang lagi dengerin kita hari ini. Seberapa sering kita cuma berlindung di balik teori kan? Bener banget. Nah, dari tantangan keras itu, perjalanannya memuncak di bagian ketiga, langit. Disinilah realitas sehari-hari si penulis sebagai arsitek digital langsung nabrak kanvas puitis yang dia bangun. Dia mulai bawa elemen modern ke dalam puisinya. Iya, dia nulis, kutatap cahaya persegi, rintih lirih menembus tulang hati, 10 jari mulai bernyanyi. Ini benar-benar ngelukisin adegan larut malam yang sunyi, layar monitor yang jala, dan dia sendirian nge-coding. Imaji cahaya persegi itu mengisolasi satu ironi terbesar dari peradaban modern kita. Kita bikin teknologi yang dirancang buat menghubungkan banyak orang, tapi proses bikinnya justru mengharuskan si kreator duduk dalam isolasi total. Alienasi pekerja digital ya? Ya, layar monitor nyala di tengah gelap itu potret yang sangat kuat. Dikelilingi ribuan baris kode buat komunikasi orang lain, tapi sendirinya terputus dari interaksi manusia nyata. Dan alienasi itu makin tajam waktu dia ngasih kritik sosial soal gimana kita jadi konsumen teknologi. Ada baris yang nyindir ekspektasi publik. Dia bilang, kau ingin segala sempurna, tiada retak, tiada lambat, 5 bintang yang kau beri menyala kecil seperti api. Itu menelanjangi ilusi kesempurnaan yang dituntut sama budaya aplikasi kita sekarang. Sebagai user, kita kan sering nggak punya toleransi sama sekali. Kalau aplikasi loading sedetik aja lebih lama, kita langsung kasih rating jelek. Benar, kita mereduksi nilai dari sebuah mahakarya yang kompleks cuma jadi sistem metrik 5 bintang. Kita sering lupa, buat capai standar tanpa cacat itu, ada manusia yang ngorbanin waktu istirahatnya, kesehatan mentalnya, dan nahan kesepian di balik layar. Bintang-bintang yang kita kasih gampang banget itu sebenarnya nyala pakai bahan bakar pengorbanan si pembuatnya ya. Ini bikin kita ngelihat aplikasi di handphone kita pakai kacamata yang beda banget. Sangat beda. Dan sebagai sintesis dari semua pengorbanan ini, dari gua gelap, jamur, sampai isolasi layar monitor penulis, ngasih satu metafora pamungkas. Dia nggak pakai mesin, tapi pakai entitas organik. Pohon pisang. Metafora yang sangat membumi, tapi filosofis. Di penutupnya dia nulis, hijau tubuhku. Aku berjaya satu kali, seolah itu berkah ilahi, berbunga mahkota, berbuah cinta rasa. Terus ditutup dengan penyerahan total, akar ini mengalir untukmu. Pohon pisang ini antitesis dari ego manusia yang selalu pengen mendominasi dan abadi. Secara botani, pisang punya siklus hidup yang penuh pengorbanan. Dia tumbuh, berjuang, berbuah cuma sekali seumur hidup, dan setelah dipanen, dia pasti mati. Tapi kematiannya nggak sia-sia. Sama sekali enggak. Sebelum membusuk, semua energi dan nutrisinya dialirkan ke bawah ke akar buat ngehidupin tunas-tunas baru di sekitarnya. Ada transfer kehidupan lintas generasi di sana. Kayak karya kita yang paling agung, entah itu aplikasi atau buku, itu kan cuma buah yang kita hasilkan sekali. Betul. Setelah itu kita mungkin bakal dilupain. Tapi akar dari usaha kita, sistem yang kita bangun, itu bakal terus ngalir buat ngebantu generasi berikutnya. Menerima kalau kita cuma berjaya satu kali, itu puncak kedewasaan buat ngelepas ego pencipta.
Sebuah resolusi yang tenang banget setelah ngelewatin badai panjang. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, hening yang berjalan merombak total cara kita mandang proses kehidupan. Dari terkurung di keputusasaan, keberanian ngebuang payung yang berat, bertumbuh kayak jamur dari luka masa lalu, sampai menerima pengorbanan lewat filosofi pohon pisang. Dan ingat, semua ini ditulis sama orang yang sehari-harinya bergumul sama bahasa mesin. Ini ngingetin kita kalau selogis apapun dunia profesional Anda, ruang untuk kerapuhan itu bakal selalu nyari celah buat keluar. Jadi buat Anda yang lagi dengerin, fase stagnasi Anda, keraguan atau rasa lelah yang kadang muncul, itu bukan cacat dalam sistem kehidupan Anda. Itu cuma prosedur standar dari proses Anda yang sedang berjalan. Dan mengacu pada paradoks antara kebisingan notifikasi handphone dan judul buku ini, kita belajar satu hal penting. Keheningan itu bukan berarti kosong. Melainkan ruang yang sangat aktif ya. Iya, keheningan adalah infrastruktur batin tempat kita bisa mengkalibrasi ulang diri kita. Tempat kita memilah ekspektasi mana yang harus dijatuhkan supaya pesan tersembunyi di balik kekacauan hidup, pesan dalam pesan itu bisa akhirnya ditangkap sama kesadaran kita sendiri. Aturan yang nggak nuntut kecepatan dan ngebiarin maknanya Pak Anda perlahan dari samping. Semoga eksplorasi ini ngasih sudut pandang baru yang mungkin lagi Anda cari. Namun, sebelum obrolan ini benar-benar selesai, mari kita bawa konsep abstrak tadi ke realitas kehidupan Anda sendiri. Kita udah bahas ilusi 5 bintang yang nuntut kesempurnaan dan pengorbanan sunyi pohon pisang. Malam ini, saat Anda ngelihat layar handphone atau ngevaluasi ambisi yang lagi mati-matian Anda kejar, coba tanyain ini ke diri sendiri. Pertanyaan yang tajam, Gi. Apakah tuntutan kesempurnaan dan beban ekspektasi yang terus Anda pikul saat ini benar-benar sedang membangun pohon pisang yang bakal ninggalin nutrisi buat orang di sekitar Anda? Atau jangan-jangan selama ini Anda cuma kelelahan berdarah-darah mempertahankan 5 bintang buat sistem yang bahkan nggak akan ngingat nama Anda saat Anda udah nggak bisa ngasilin buah? Biar